Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Paujia Amelia Siregar atau biasa dipanggil Paujia. Saya lahir di Sukarakyat pada tanggal 3 Januari 1999. Saya merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Saya lulusan D3 Manajemen Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuan Batu Rantau Prapan. Saya adalah seorang yang berkomunitas tinggi dalam sebuah pekerjaan, dan saya adalah seorang yang semangat dan pantang menyerah dalam belajar hal-hal baru. Dan saya adalah seorang yang cukup matang dalam menjalankan sebuah kegiatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk teknologi paling berpengaruh saat ini, yaitu iPad. iPad merupakan sebuah produk komputer tablet buatan Apple Inc. atau AI. iPad memiliki bentuk tampilan yang hampir serupa dengan iPod Touch dan iPhone. Hanya saja ukurannya lebih besar dibandingkan kedua produk tersebut dan memiliki fungsi-fungsi tambahan seperti yang ada pada sistem operasi macOS. Tablet komputer pertama Apple adalah Newton MaxTechPad 100 yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1993. Apple juga meluncurkan prototipe tablet berbasis PowerBook 2 Fanlite, namun memutuskan untuk tidak menjualnya karena khawatir akan merugikan penjualan MaxTechPad. Setelah itu, Apple kembali meluncurkan beberapa VDI berbasis Newton, yang terakhir MaxTechPad 2100. Dihentikan produksinya pada tahun 1998. Apple kembali masuk ke pasar mobile computing pada tahun 2007 melalui iPhone. Lebih kecil dari iPad, namun memiliki kamera dan berfungsi sebagai telepon genggam. iPhone menjadi pionir dari penggunaan antar muka multisensor pada iOS. Sistem operasi mobile milik Apple pada akhir tahun 2009, rumor peluncuran iPad mengemuka. Spekulasi tentang nama produk ini bermunculan, termasuk diantaranya iTable dan iSlide. iPad akhirnya diluncurkan pada tanggal 27 Januari 2010 oleh Steve Jobs di Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco. Jobs kemudian mengatakan bahwa Apple telah mengembangkan iPad sebagai iPad sebelum iPhone, namun menghentikan pengembangan sementara karena ide itu dianggap lebih cocok digunakan untuk telepon genggam. Di lingkungan internal Apple, iPad dikenal dengan nama Sandy K48. iPad diperkenalkan pertama kali oleh Steve Jobs, CEO, yang merupakan singkatan dari Chief Executive Officer dari Apple. Dalam Apple Special Event yang bertempat di Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco, Amerika Serikat pada tanggal 27 Januari 2010. Produk ini dirancang sebagai sebuah perangkat digital yang berada di antara telepon pintar, yaitu smartphone, dan komputer jinjing atau laptop. Apple mulai memasarkan iPad di Amerika Serikat mulai 3 April 2010 dengan kisaran harga mulai dari $499 hingga $829. Namun,
warga Amerika Serikat sudah bisa memesan produk ini dari tanggal 12 Maret 2010 melalui Apple Online Store. Berbicara mengenai tablet, Apple iPhone Berbicara mengenai tablet, Apple iPad tentu jadi satu hal yang perlu dibicarakan. Pasalnya kehadiran Apple iPad tergolong menggunakan industri, terlebih karena iPad bisa dikatakan sebagai sebuah perangkat perpaduan antara komputer dan smartphone. Apple iPad begitu digemari. Hal tersebut terbukti dari banyaknya produk iPad yang beredar, adanya Apple iPad standar, Apple iPad Air, dan Apple iPad Pro. Di tahun 2020, Apple memperbarui semua unit tersebut karena dipasarkan bakal ditemukan produk seperti Apple iPad Air 2020 dan Apple iPad Pro 2020. Adapun kelebihan dari Apple iPad 2020 adalah 1. Kualitas layar yang oke. Apple iPad 2020 menawarkan layar 10,2 inci. Layanan ini memakai panel Retina IPS LCD dengan 500 nits. Layarnya sendiri hadir dengan resolusi 1620 x 2160 piksel dengan rasio 4:3. Rasio ini membuat iPad terasa lebih kotak. Tentu hal ini dilakukan sebagai pembeda dari iPad Air maupun iPad Pro. Layar di Apple iPad 2020 punya kerapatan layar 264 ppi. Rasio layar codingnya adalah 74,4%. Bukan yang besar memang untuk perlindungan layarnya. Apple iPad 2020 dibekali perlindungan yang dinamakan Protection Scratch Resistant Glass OLED Hobbits Coating. Selanjutnya, kelebihan dari Apple iPad 2020 adalah performa luar biasa. Apple iPad 2020 membawa konsep desain dari Apple iPad generasi sebelumnya. Dengan pembeda, Apple iPad 2020 hadir dengan chipset Apple A12 Bionic. Sementara Apple iPad generasi sebelumnya masih memakai Apple A10. Ketiga yaitu hadirnya fitur bagus di iFados 14. Performa Apple iPad 2020 semakin optimal berkat optimasi iFados 14. Misalkan kita ambil contoh, bisa memanfaatkan ruang dan layar yang lebih besar. Tampilannya depan juga menghadirkan informasi yang lebih hangat. Fitur lainnya pun dapat dikumpulkan dalam satu akses yang cepat. Kelebihan yang keempat adalah daya tahan baterai oke. Apple mengklaim jika iPad 2020 ini memiliki ketahanan baterai hingga 10 jam sehingga bisa digunakan sepanjang hari. Kelebihan yang kelima adalah dilengkapi charger 20 watt. Satu keunggulan lain dari Apple iPad 2020 adalah hadirnya charger 20 watt di kotak penjualan. Ada juga aksesoris USB. Kelebihan yang keenam adalah dukungan Apple Pencil.
dan Smart Keyboard. Dengan Apple Pencil ini jelas iPad 2020 dapat dimanfaatkan sebagai perangkat untuk menggambar atau mendesain manual. Adapun kekurangan dari iPad 2020 adalah 1. Desain ketinggalan. Bezel ke iPad 2020 adalah 1. Desain ketinggalan. Bezel ketebalan. iPad 2020 masih menawarkan konsep desain iPad generasi sebelumnya. Hal ini jelas membuat iPad 2020 kurang menarik karena secara tampil terasa sama dengan iPad generasi sebelumnya. 2. Kualitas kamera dapat kurang memuaskan. Apple iPad 2020 hadir dengan kamera belakang 8 megapiksel. Kamera ini masih oke dan bisa dimaklumi. Sayangnya, kamera depan iPad 2020 masih bertahan dengan 1,2 megapiksel. Sesuatu yang terasa kurang sekali pastinya. Kekurangan yang ketiga adalah tidak mendukung Pencil 2 dan Magic Keyboard terbaru. Hal yang paling membuat iPad terasa istimewa adalah dukungan aksesorisnya. Apple iPad 2020 ini menarik karena sudah mendukung Apple Pencil. Akan lebih baik jika iPad 2020 mendukung juga Apple Pencil generasi kedua dan Magic Keyboard-nya. Adapun kekurangan yang keempat yaitu mengenai speaker stereo yang tidak maksimal. Apple iPad 2020 memiliki speaker stereo yang posisinya ada di bagian bawah. Posisi speaker ini membantu opsi pemakaian iPad 2020 ketika dalam mode landscape. Dan hal ini diketahui oleh Phone Arena. Dapat disimpulkan bahwa Apple iPad 2020 merupakan sebuah perangkat yang sebenarnya dibilang menarik bisa, tetapi dibilang tidak menarik juga bisa. Menariknya karena iPad 2020 adalah iPad seri termurah untuk keluaran terbaru dengan performa yang tergolong mengesankan. Dengan adanya bantuan A12 Bionic memberikan pengalaman bermain dan penggunaan iPad yang begitu maksimal. Sekianlah penjelasan saya mengenai Apple iPad. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada kata-kata ataupun perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.